anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat belajar, masih bisa tersenyum untuk sama-sama menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 8, tapi kita akan masuk ke pembelajaran 3 mengenai penghujan. Nah, kemarin kita sudah belajar kalau di Indonesia itu ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada pembelajaran terdahulu kita sudah belajar mengenai musim kemarau. Nah, hari ini di pembelajaran subtema 3 kita akan belajar mengenai penghujan. Tapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, Ibu harapkan anak-anak Ibu sudah mandi pagi, sudah berpakaian yang rapi, sudah duduk dengan rapi, dan sudah sarapan pagi tentunya. Nah, nanti sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita harus berdoa dulu, ya, agar ilmu yang kita terima ini, ilmu yang mau kita pelajari ini, mudah untuk anak-anak Ibu pahami, mudah untuk anak-anak Ibu mengerti. Yang beragama Islam nanti doanya seperti biasa akan Ibu tampilkan, kemudian yang non-Islam nanti berdoalah menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Nah, baik anak-anak, biasanya di musim penghujan, hujan hampir turun setiap hari. Nah, udara pun menjadi lebih sejuk lagi. Matahari biasanya bersembunyi di balik awan. Para petani pasti senang kalau musim hujan, karena mereka bisa mengairi sawahnya. Nah, pada musim penghujan, anak-anak ibu harus rajin membawa payung dan membawa jas hujan, agar pada saat hujan, anak-anak ibu tidak kehujanan. Kemudian juga harus menjaga kesehatan, karena kalau kita kena hujan biasanya kita akan gampang terkena penyakit. Jadi kita harus makan yang sehat, kemudian juga rajin berolahraga dan minum vitamin. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 1 dulu ya. Di pembelajaran 1 diceritakan bagaimana Lani dan Siti pergi ke sekolah meskipun pagi itu hujan deras. Mereka tetap bersemangat sekolah karena mereka ingin jadi anak yang pintar. Nah, karena hujan, Lani menggunakan jas hujan, sementara Siti menggunakan payung, sehingga mereka tidak kehujanan dan bisa sampai ke sekolah tanpa basah ya. Nah, kamu juga harus begitu. Jika musim hujan, kamu harus menggunakan jas hujan atau menggunakan payung agar anak-anak ibu tidak basah terkena air hujan. Pada musim hujan atau pada saat hujan, pohon-pohon akan terkena air hujan. Nah, pohon-pohon akan terlihat segar karena disirami oleh air hujan. Nah, ada lagi hewan yang senang kalau hujan. Apa kira-kira hewan yang senang kalau hujan? Ya, katak. Katak adalah salah satu hewan yang senang kalau hujan, karena mereka bisa berenang di genangan air. Jadi mereka bersyukur karena datangnya musim hujan. Anak-anak tahu kira-kira kalau musim hujan apa saja ya benda-benda yang kita perlukan, apa saja yang benda-benda yang biasa kita gunakan, kita perlukan, kita butuhkan saat musim hujan. Kira-kira ada yang tahu? Ya, kita akan menggunakan atau memerlukan payung, kemudian juga jas hujan, ada lagi selimut, ada lagi sepatu bot, ada juga satu lagi jaket. Karena pada musim hujan biasanya udara sedikit sejuk. Ya, jadi kita membutuhkan jaket, selimut untuk menghangatkan badan. Pada musim hujan biasanya anak-anak ibu juga senang bermain hujan, tapi juga harus menjaga kesehatan ya. Nah, pada musim hujan biasanya bunga-bunga akan bermekaran, kemudian pohon-pohon juga akan tumbuh dengan subur. Nah, jadi kita harus bersyukur atas semua nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kemudian umpamanya jika kamu pergi ke sekolah, kamu menggunakan payung di saat hujan, kemudian kamu lihat ada salah seorang temanmu yang kehujanan tidak menggunakan payung atau lupa membawa payung. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, anak ibu adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang santun. Kamu bisa berbagi payung dengan temanmu sehingga temanmu tidak kehujanan tentunya. Nah, jika kamu yang tidak membawa payung dan temanmu menumpangkan payungnya untukmu, kamu juga harus mengucapkan
berterima kasih kepada temanmu karena sudah mau berbagi payungnya sehingga kamu tidak kehujanan ke sekolah. Kemudian jika musim hujan atau hujan seharian, tentu udara menjadi dingin. Nah, biasanya udara dingin itu membuat perut kita menjadi lapar biasanya. Nah, pada saat musim hujan itu alangkah enaknya kalau kita makan makanan yang hangat ya, agar tubuh kita menjadi segar kembali. Tubuh kita pun menjadi hangat. Kira-kira makanan apa saja yang bisa kita makan pada saat musim hujan ya, dengan makanan yang hangat tentunya. Anak-anak ibu pasti suka makan makanan yang hangat pada saat musim hujan karena udara dingin. Kira-kira apa saja ya? Ada bermacam-macam makanan yang hangat yang bisa kita nikmati pada saat musim penghujan. Nah, kira-kira kalau anak-anak ibu suka makan apa pada saat musim hujan? Biasanya kita senang makan sup mungkin, kemudian makan mie rebus yang hangat. Nah, pasti sangat menyenangkan. Atau minum susu hangat, pasti sangat enak kalau kita bisa melakukannya. Nah, itu makanan-makanan yang sangat bermanfaat atau bisa menghangatkan badan kita di saat musim penghujan. Tapi sebelum makan, anak-anak ibu tentu sudah tahu apa yang harus dilakukan, peraturan apa yang harus kita laksanakan sebelum kita makan. Nah, apa kira-kira? Nah, tentu saja kita harus mencuci tangan dulu dengan air yang mengalir dan sabun tentunya. Kemudian juga kita harus berdoa dulu sebelum kita makan. Kemudian makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Dan jangan lupa, habiskanlah makanmu, jangan membuang-buang makanan. Nah, setelah kita makan, kita juga akan berdoa dan mencuci tangan. Satu lagi, anak ibu harus mau mencoba membersihkan tempat makananmu, mencuci piringnya, sendoknya. Nah, anak-anak ibu pasti bisa melakukannya karena anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar tentunya. Di buku pembelajaranmu diceritakan kalau hujan itu dari pagi sampai sore. Nah, biasanya kalau hujan dari pagi sampai sore, air akan tergenang di mana-mana. Bisa saja air tergenang di halaman rumahmu. Nah, di sana diceritakan bagaimana Siti yang melihat ke halaman rumahnya yang penuh genangan air. Kemudian dia melihat botol yang terapung di genangan air itu. Jadi Siti membayangkan kalau botol itu adalah perahu yang sedang berlayar di air atau di laut. Kemudian dia mencoba membuat perahu dari botol. Nah, anak-anak ibu pasti bisa membuatnya, pasti bisa melakukannya. Pada saat musim hujan, anak-anak ibu bisa bermain perahu-perahu dengan menggunakan perahu botol yang kamu buat sendiri. Kemudian kamu letakkan di genangan air setelah hujan. Nah, dalam pembelajaran nanti, dalam video pembelajarannya ada caranya bagaimana kita membuat perahu dari botol-botol bekas itu. Anak-anak ibu bisa membuatnya dengan bantuan orang tua, kakakmu, atau orang-orang yang lebih besar darimu nanti. Alat dan bahan yang kamu butuhkan untuk membuat perahu dari botol itu tidak susah ya. Kamu hanya butuh 2 buah botol berukuran 500 ml, 2 buah. Kemudian kamu membutuhkan kardus bekas, kemudian selotip, kemudian tusuk sate, kemudian krayon untuk mewarnainya. Nanti pada video pembelajaran kamu bisa saksikan bagaimana cara membuatnya ya anak-anak. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ini diceritakan bagaimana Udin, Beni, dan Edo pada musim penghujan, kemudian mereka pergi berenang. Ya, pada musim penghujan matahari tidak bersinar terlalu terik. Beni mengajak teman-temannya, Udin dan Edo untuk pergi berenang ke kolam renang. Nah, jadi mereka pergi ke kolam renang untuk melakukan olahraga. Nah, sebelum berenang, mereka berganti pakaian, tentu saja dengan pakaian renang. Sebelum mulai masuk ke dalam air, sebelum masuk ke dalam kolam, Beni, Udin, dan Edo melakukan pemanasan dahulu. Seperti biasa, sebelum kita melakukan olahraga inti, kita harus melakukan pemanasan dulu agar tubuh kita menjadi lentur. Nah, olahraga itu adalah membuat tubuh kita menjadi segar, menjadi sehat tentunya.
Sambil melakukan pemanasan, mereka menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Nah, kamu pasti sudah tahu lagunya karena kita sudah pernah mempelajarinya. Di dalam cerita ini diceritakan kalau Benny belum pandai berenang. Mungkin ada beberapa anak-anak ibu yang belum pandai berenang. Jika kita belum bisa berenang, kita bisa berenang di kolam yang dangkal, yang khusus untuk anak-anak. Kamu bisa belajar berenang di sana, ya. Kamu bisa berdiri di sana, kemudian mencoba berjalan berkeliling kolam sambil berpegangan tentunya agar kamu tidak jatuh, berpegangan pada pinggir kolam. Nanti kamu bisa belajar bagaimana cara berenang, bagaimana cara mengapung, ya. Jadi berenang itu hal yang sangat menyenangkan. Dan jika kamu sudah bisa berenang, tentu juga akan sangat menyenangkan karena kamu bisa berolahraga, bisa menyehatkan badanmu. Karena Benny sudah berani masuk dalam kolam, sudah berani mengitari kolam dengan berpegangan sendirian, dia mendapat pujian dari teman-temannya karena dia sudah berani. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara memuji teman, bagaimana cara memuji teman yang berhasil melakukan sesuatu. Kira-kira kalau Benny sudah berhasil mengelilingi kolam, sudah berani, pujian seperti apa yang bisa kita berikan? Bisa saja kamu bilang, "Wah, Benny, kamu hebat, kamu sudah berani mengitari kolam." Atau, "Wah, Benny, kamu hebat, kamu sudah berani mengitari kolam sendirian." Nah, banyak hal yang bisa kita berikan pujian kepada teman kita. Kalau tadi itu hanya contoh yang diberikan kepada Benny yang sudah berani mengelilingi kolam sendirian. Jadi pujian itu kita berikan kepada seseorang atau kepada teman kita yang berhasil melakukan sesuatu yang baik. Nah, pujian itu juga bisa memotivasi, mendorong temanmu untuk lebih bersemangat melakukan sesuatu yang baik tentunya. Ya, kamu bisa lakukan kepada adikmu umpamanya, atau kepada kakakmu, atau kepada ayah ibumu yang melakukan sesuatu yang baik. Kamu berikan pujiannya. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara kita memberikan pujian kepada orang lain. Pujian juga kita bisa berikan kepada teman kita yang berhasil meraih suatu prestasi. Umpama ada temanmu yang membuat cerita, membacakan di depan kelas. Nah, ceritanya bagus. Kamu berikan pujian kepadanya. "Wah, ceritamu bagus sekali." Atau ada temanmu yang berprestasi menang suatu lomba, mungkin lomba menggambar atau lomba baca puisi. Kamu bisa memberikan pujiannya sehingga temanmu lebih bersemangat lagi untuk berprestasi, untuk berkarya, ya. Nah, itulah yang dilakukan Siti kepada teman-temannya yang berhasil menang lomba. Baik anak-anak, nanti ada video pembelajaran yang Ibu buatkan untukmu yang bisa kita saksikan sama-sama, yang bisa kita pelajari sama-sama, yang akan membantu anak-anak Ibu memahami pembelajaran kita di subtema 3 ini mengenai penghujan. Kita akan saksikan nanti bersama-sama, ya. Kita akan pahami nanti. Kalau kamu kurang mengerti, kamu bisa bertanya pada ayah ibumu, pada kakakmu, pada orang lain di sekitarmu, atau kamu bisa bertanya kepada bapak dan ibu gurumu, atau kamu bisa memutar kembali videonya agar kamu lebih paham materi pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya. Mudah-mudahan anak-anak ibu lebih paham, lebih mengerti, dan semakin pintar tentunya. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 3, penghujan. Pembelajaran 1 dan 2. Musim hujan. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan, agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi, agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan.
pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Siti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Perlengkapan tersebut melindungi tubuhnya. Pertama, selimut, kemudian payung, sepatu boot, jas hujan, dan jaket. Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Siti membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh mencukupi. Makanan apa yang tepat disantap saat hujan? Perhatikan gambar berikut ini dan jawablah pertanyaannya. Apa yang sedang dilakukan Edo? Coba kamu perhatikan gambarnya. Kemudian tuliskan, apa yang sedang dilakukan Siti? Kemudian nomor 3, bagaimana posisi Lani saat makan? Dan yang keempat, apa yang sedang terjadi dengan Udin? Hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang tergenang air. Siti melihat botol plastik terombang-ambing. Siti membayangkan botol itu seperti perahu. Siti punya ide membuat perahu dari botol plastik. Perahu penyelamat. Alat dan bahan yang diperlukan sebagai berikut. Pertama, 2 buah botol mineral bekas 500 ml. Kemudian selotip. Ketiga, kertas kardus bekas dari kotak susu atau kotak sejenisnya. Keempat, krayon atau pensil pewarna untuk mewarnai. Dan yang kelima, tusuk sate. Caranya, satukan 2 buah botol air mineral dengan selotip. Minta bantuan guru dan ibu untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan perekat. Ketiga, buatlah layar dari kertas yang dibentuk segitiga dan berilah warna. Keempat, kamu boleh menghias perahumu agar lebih menarik. Dan kelima, gunakan tusuk sate untuk merekatkan layar perahu. Siti senang sekali memainkan perahunya. Perahu Siti berlayar di tengah hujan. Pembelajaran 2. Bacalah cerita suasana musim hujan di bawah ini. Gunakan intonasi yang tepat. Pagi hari pada musim hujan. Pagi hari ini cuaca cukup cerah. Matahari bersinar tidak terlalu terik. Benny mengajak teman-temannya bermain di kolam renang. Kesegaran air membuat tubuh kita sehat. Benny, Udin, dan Edo sudah berganti pakaian. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mereka menggerakkan badan sambil menyanyi pundak dan kepala. Benny belum pandai berenang, akan tetapi Benny senang bermain di kolam renang. Benny memilih kolam yang dangkal. Benny belajar berjalan di air. Bermain di kolam renang sungguh menyenangkan. Ayo kita belajar berjalan di pinggir kolam. Lakukan sambil berpegangan pada pinggir kolam. Berjalanlah mengelilingi pinggir kolam. Benny berhasil berjalan tanpa berpegangan tangan. Benny semakin berani beraktivitas di dalam air. Udin memberi pujian untuk keberanian Benny. Bacalah percakapan antara Udin dan Benny berikut ini. Benny hebat, sekarang kamu sudah berani berjalan di dalam air. Terima kasih Udin, sahut Benny. Bagaimana rasanya? Tanya Udin. Aku senang sekali Udin.
Aku sudah tidak takut lagi, sahut Benny. Aku akan terus melatih keberanianku. Wah, kamu memang hebat, puji Udin. Berilah pujian untuk hal-hal yang indah yang kita lihat. Pujian juga dapat diberikan untuk keberhasilan yang kita capai. Atau berilah pujian untuk hal-hal baik yang kita terima. Berlatihlah memberi pujian kepada temanmu. Tulislah kalimat pujian untuk gambar di bawah ini. Ada 4 gambar, kamu tuliskan pujian untuk gambar-gambar yang kamu lihat. Ayo berlatih. Siti telah selesai menulis. Ia akan menyampaikannya di depan kelas. Siti maju berpasangan dengan Lani. Siti memuji prestasi Lani. Lani menjadi juara pada lomba menggambar. Lani mengucapkan terima kasih sebagai balasannya. Bagaimana anak-anak? Kamu sudah saksikan video pembelajarannya, kamu sudah dengarkan juga penjelasan Ibu mengenai musim penghujan. Ya, mudah-mudahan anak-anak Ibu lebih mengerti materi pembelajaran kita kali ini. Nanti seandainya ada tugas, ya, ada tugas yang video atau tugas yang Ibu berikan berupa file atau apapun, nanti anak-anak Ibu kerjakan sendiri dulu seperti biasa. Kalau tidak mengerti atau kurang paham, barulah anak ibu bertanya pada ayah ibu, pada kakakmu untuk menjelaskannya, atau bertanya pada bapak dan ibu gurumu, supaya kamu lebih paham materi pembelajaran kita kali ini. Ibu rasa cukup sampai sini pembelajarannya. Tapi sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, Ibu akan ingatkan anak-anak Ibu selalu agar selalu menggunakan masker jika bepergian. Kemudian cucilah tanganmu dengan air yang mengalir dan sabun. Atau jika bepergian, bawalah hand sanitizer atau tisu basah agar tangan kita ini tetap bersih. Jika ada kerumunan orang ramai, kita jangan mendekat ke sana. Kita harus menghindar dari kerumunan tempat-tempat ramai. Dan buatlah jarak dengan orang lain saat anak-anak ibu berdiri, antri, ataupun duduk di tempat umum. Tetap jaga kesehatan. Jika anak-anak ibu ingin berolahraga, tentu saja boleh, tapi gunakanlah masker jika anak-anak ibu berolahraga di luar rumah. Kemudian makanlah makanan yang sehat dan bergizi, makan lauk pauk seperti ayam, daging, telur, tahu dan tempe, makanlah buah dan sayuran. Kalau biasanya anak-anak ibu malas makan sayuran atau buah, sekarang harus mau makan sayur dan buah agar anak-anak ibu tetap sehat, tetap kuat. Kemudian minumlah susu, ya, agar semakin sehat. Dan juga anak ibu juga harus istirahat yang cukup. Jika tidak ada keperluan anak-anak ibu pergi kemana-mana, tetaplah di rumah saja. Ya, banyak hal yang bisa anak-anak ibu lakukan. Umpamanya yang belum bisa membaca, yang belum lancar membaca, harus rajin-rajin belajar membaca agar kamu bisa hebat dan pintar seperti teman-temanmu yang lain. Nah, yang sudah bisa membaca, semakin rajin membaca, semakin giat membaca, agar ilmunya semakin banyak, anak ibu semakin pintar dan semakin hebat. Kamu bisa baca buku cerita, komik, buku pelajaran tentunya, koran ataupun majalah. Atau anak-anak ibu bisa menonton TV, karena beberapa siaran TV menampilkan materi pembelajaranmu. Atau yang lebih bagus, anak-anak ibu membantu ayah dan ibu merapikan rumahmu, merapikan kamarmu sambil belajar tentunya. Ya, belajar mengenal benda-benda yang ada di sekitarmu, umpama benda-benda alam, benda-benda buatan, atau menghitung jumlah benda, membandingkan jumlah benda. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan. Ya, baik anak-anak, ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah semangat, tetaplah ceria meskipun kita belajar dari rumah. Jadilah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar dan santun. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.